Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,06 triliun dolar atau naik sekitar 1,21%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 43.100-an, Ethereum 3.313, BNB 488, Solana 147, Cardano 1,27, XRP 0,77, Terra Luna 81 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 27,47 dolar. So, overall hari ini kita melihat mix ya guys, ada yang hijau, ada yang merah, dan kenaikannya ranging antara 1 sampai 3%. Dan top performer hari ini ada di Terra Luna guys, dengan kenaikan 2,37%. Kecuali kalau kalian scroll lagi ke bawah sedikit, itu mungkin Dogecoin ya, dengan kenaikan 5,4% ke 0,18 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, di sini disebutkan Bitcoin dips below 42K as new forecast say Bitcoin breakout most probable outcome for Bitcoin price. Jadi kita kembali akan membahas analisa lah gitu guys dari beberapa technical analyst. Yang pertama dari Michael van de Poel. Jadi dia di sini mengatakan yang dia expect berikutnya akan terjadi adalah Bitcoin ini kembali akan visit ke area 41 ribuan sesuai dengan yang dia kasih di sini gambarnya. Kemudian kita akan sideways sebentar, baru kita akan kembali mungkin naik sedikit ke atas, dan menurut dia area resistance yang sangat krusial sekarang adalah tentunya di sekitaran area 45.800 sampai 46.000 gitu ya. Jadi itu adalah menurut Michael van de Poel. Jadi menurut dia kita mungkin masih akan ranging sedikit di sekitaran angka 41.000 sebelum kita baru mulai start kembali naik lagi. Dan analis kedua juga sebenarnya mempunyai analisa yang senada gitu ya. Siapa nih namanya? Analis dari TradingShoot, Decent Trader namanya. Jadi dia mengatakan it is our view that we may need to see some further ranging between 44K and potentially 38K before an eventual breakout. This ranging is likely to cause more pain and misery for any traders who try to impatiently front-run major moves before they are ready. Jadi sebenarnya ini juga adalah sebuah hal yang sudah kita bahas kemarin gitu ya. Dan katanya si Decent Trader, dia itu expect Bitcoin masih akan ranging antara angka 44.000 hingga 38.000. Dan membuat sebagian investor itu atau trader lah, mungkin kebanyakan itu mulai frustrasi gitu ya, cause more pain and misery. Jadi dia expect akan ada terjadi semacam ranging movement yang cukup panjang sehingga membuat orang-orang yang impatiently atau orang-orang yang nggak sabaran, ya investor-investor atau trader yang nggak sabar itu mungkin udah kayak nyerah duluan, kemudian mungkin udah jual-jualin Bitcoinnya karena mungkin melihat Bitcoinnya terus-menerus ranging movement sideways dan sideways. Mereka kehilangan kesabaran sehingga pada akhirnya mereka udah start untuk selling alias sudah pada jualan, dan pada akhirnya menurut si Decent Trader kita akan melihat short squeeze ke atas gitu ya. Encouraging, Decent Trader added was funding rates slowly become more consistently negative as sentiment finally flipped to expecting further downside. Healthy condition for a squeeze to the upside. Jadi sekali lagi dia juga menggunakan funding rates ya untuk memberikan analisa soal kenapa potensial kita mendapati short squeeze itu akan sedikit lebih besar daripada long squeeze. Karena untuk sekarang funding rates-nya kalau misalnya kalian perhatikan itu dalam keadaan yang consistently negatif. Dan itu secara historis bisa dibuktikan bahwa kalau misalnya kita melihat funding rates dalam keadaan yang konsisten negatif, itu biasanya kita akan lebih cenderung mendapati short squeeze gitu ya. Sebaliknya kalau funding rates dalam keadaan positif, itu biasanya kita akan cenderung mendapatkan long squeeze gitu ya. Dan ini juga berhubungan dengan sebenarnya yang terjadi dengan di koreksi besar di bulan April sampai bulan Juli kemarin, dan saya akan bahas apa hubungannya dengan
perkataan si decent trader ini nanti gitu ya. Next, di sini disebutkan 70% of US crypto holders started investing in 2021. Nah, jadi ini juga adalah sebuah bukti di mana tahun 2021 itu memang tahun adopsinya Bitcoin lah istilahnya, atau tahunnya Bitcoin lah kita sebut. Karena di mana-mana kita melihat adopsi besar terjadi, diadopsi oleh sebuah negara, diadopsi oleh perusahaan besar, oleh bank-bank besar. Dan kalau misalnya berbicara soal masyarakat pada umumnya, di US itu dilakukan sebuah survei dan mengatakan 70% gitu ya dari total investor kripto yang berada di US itu baru mulai berinvestasi kripto itu di tahun 2021 gitu ya. Jadi itulah mungkin kenapa juga kita melihat market di tahun 2021 itu sedikit lah lebih berbeda daripada cycle-cycle sebelumnya, karena memang banyak sekali newbie yang masuk gitu ya. 70% dari total semua investor di US, investor kripto ya. Yang lain nggak dihitung tentunya. Yang pokoknya yang udah punya kripto di porto mereka itu 70%-nya itu baru masuk ke kripto di tahun 2021. Dan 46%-nya mengatakan mereka mempunyai kurang lebih 1.000 atau kurang dari $1.000 dalam bentuk kripto. 25% lainnya mereka bilang mereka mempunyai 1.000 sampai 10.000 dalam bentuk Bitcoin atau kripto lainnya gitu ya. Jadi ya tentunya ini juga harusnya berlaku di negara-negara lain gitu ya. Bahkan di US juga seperti itu, baru banyak sekali investor-investor baru yang masuk di tahun 2021. Dan sepertinya di Indo juga kurang lebih sama lah guys ya. Di tahun 2021 karena kita juga melihat boomingnya gitu ya, investasi 1-2 tahun ini, tahun 2020 dan 2021, gimana kita melihat memang market secara keseluruhan itu terus-menerus meroket, baik itu pasar saham maupun kripto, yang membuat seakan-akan itu kita mendapatkan easy money lah gitu dari market, yang membuat banyak orang pengen ikutan juga, para newbie juga pengen ikutan masuk, sehingga memang di tahun 2020 dan 2021 itu kita melihat perkembangan yang sangat pesat di kedua sektor tersebut, di saham dan juga di kripto, dan kita melihat banyak sekali newbie yang mulai pada masuk gitu ya. Kemudian di sini dikatakan Dogecoin leaps 25% after Musk announce Doge payments for Tesla merge. Jadi lagi-lagi si Papa Doge gitu ya, si ayahnya Dogecoin itu berulah lagi nih guys. Si Elon Musk lagi-lagi dia nge-tweet, dia mengatakan mereka akan menerima pembayaran merge-nya Tesla itu bisa dibeli menggunakan Dogecoin. Tapi baru merge-nya ya guys, bukan mobilnya. Oke, tapi baru merge. Jadi mereka si Elon Musk mengatakan dia akan menerima Dogecoin sebagai salah satu alat pembayarannya. Dan kita melihat setelah itu Dogecoin tiba-tiba ngeroket lagi 25%. Dan ya, inilah market kripto gitu ya. Agak sulit ditebak. Hanya dengan tweet dari satu orang bernama Elon Musk gitu ya, dia bisa menggerakkan Dogecoin yang notabene market cap-nya sudah puluhan billion dollar dan naik hingga 25%. Dan ini ada tweetnya guys. Tesla merge buyable with Dogecoin. Dan menariknya ya, dia nggak memilih kripto lainnya gitu ya. Dia pilihnya Dogecoin karena memang ya, seperti yang kalian tahu ya, dia juga pendukungnya Dogecoin. Sebelumnya kita pernah melihat dia juga menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran, tapi itu untuk mobilnya gitu. Kalian bisa membeli mobil Tesla dengan Bitcoin. Tapi kalau yang kali ini itu hanya beli merch-nya. Yang merch-nya mungkin nanti ya mungkin mereka buat semacam t-shirt kek, atau buat semacam mainan kek, atau mug kek, yang bisa kalian beli menggunakan Dogecoin gitu ya. Dan ya, menurut kalian apakah market overreacting dengan kenaikan 25%, atau menurut kalian ini adalah hal yang wajar, atau bahkan menurut kalian ini belum ada apa-apa dan Dogecoin masih akan meroket beberapa hari ke depan? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Next, ini dari Bitcoin Magazine. Just in, Rio de Janeiro Mayor announced 10% discount on taxes paid in Bitcoin. Jadi ini lagi-lagi wali kotanya di Rio de Janeiro di Brazil ya guys. Rio de Janeiro itu sebuah kota di Brazil, dan mayornya atau wali kotanya mengatakan mereka akan memberikan 10% diskon untuk orang-orang yang membayar pajak dalam bentuk Bitcoin. Bayangin. Jadi
sekarang orang mempunyai insentif gitu guys untuk dan mempunyai insentif dan mempunyai alasan sekarang untuk bisa ngehold Bitcoin, oke, sebagai sebuah aset. Dan juga selain itu, ketika kita hold Bitcoin, ketika kalian membayar pajak di Rio de Janeiro ini, kalian juga dikasih diskon sebesar 10%. Ya tentunya kalau misalnya kita-kita yang kecil-kecilan gitu ya, pajaknya juga paling cuma jutaan, ya mungkin nggak terlalu berasa lah 10%. Tapi kalau misalnya mereka yang konglomerat gitu kan, orang-orang kaya yang mempunyai aset hingga misalnya puluhan miliar dolar, ya kalau misalnya 10%-nya itu lumayan banget gitu guys ya. Jadi ya ini juga adalah salah satu hal yang tentunya bisa menjadi suntikan sentimen positif ya untuk market kripto, karena kita dari hari ke hari selalu melihat ada adopsi baru terjadi gitu ya. Oke, jadi itu ada berita ringan aja. Dan yang terakhir adalah saya pengen update Crypto Fear and Greed Index-nya per hari ini udah di angka 23. Walaupun kalau kita perhatikan dari minggu lalu kita udah naik sekitar 2 kali lipat dari 10 ke 23, namun ini belum merubah fakta bahwa kita masih berada di area extreme fear. Kalau misalnya kalian perhatikan, sebenarnya kita belum benar-benar mendapati ada bounce yang berarti, kita masih stay aja kurang lebih di area extreme fear. Dan dengan adanya hal ini ya tentunya ini sebuah indikasi positif lah istilahnya menurut saya. Kenapa? Karena walaupun kita sudah mendapati ada sedikit rally dari angka 39 ke 43.000 sekarang, kita belum melihat bounce yang berarti di sentimen market gitu ya. Jadi ini hanya saya update saja untuk kalian bahwa kita sekarang masih berada di area extreme fear gitu ya. Oke, so itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Oke, so guys, kalau misalnya kalian perhatikan di berita yang pertama tadi, kenapa si Decent Trader itu mengatakan bahwa kita kemungkinan akan ranging gitu ya antara angka 44.000, oke, hingga ke angka 38, bolak-balik sebelum kita pada akhirnya mampu naik lagi ke atas. Dan menurut dia probabilitasnya untuk kita mendapatkan short squeeze itu lebih besar daripada kita mendapatkan long squeeze gitu ya. Alasannya udah jelas tadi soal funding rates-nya consistently negatif. Dan menurut saya alasannya juga adalah dia mencocokkan sepertinya guys dengan yang terjadi di bulan Mei hingga bulan Juli di sini. Sebenarnya ini bukan hal baru juga yang pernah kalian dengar gitu ya. Juga udah banyak orang yang mengatakan bahwa pergerakan kita kali ini kurang lebih mirip seperti dengan yang terjadi di sini sebenarnya. Oke. Dan kenapa bisa mirip? Kalau kalian perhatikan di sini kita ada satu wave besar ke bawah, satu wave besar ke bawah, oke. Kemudian kita membuat ada semacam pattern di sini. Oke. Di sini juga ada membuat semacam pattern. Kemudian kita membuat fake out dari pattern tersebut. Di sini fake outnya, oke. Kenapa bisa disebut fake out? Karena setelah breakout kita kemudian turun lagi ke bawah untuk menjemput wick sebelumnya di sini. Kenapa disebut fake out? Karena kita tembus kemudian menjemput juga wick bawah di sini. Oke, jadi udah persis ya di sini guys. Dan kalau kita mengikuti persis dengan yang terjadi di sini, maka yang terjadi selanjutnya apa? Kita, kalau kalian perhatikan, kita membuat dua wave di sini. Ini wave pertamanya. Mungkin kita zoom in ya lebih jelas guys. Dihapus dulu. Nah di sini kita udah di tahap ini nih guys. Kita udah di tahap ini, wave pertama, wave kedua, kemudian kita consolidate, retest lagi area low sebelumnya sebelum kita benar-benar break ke atas. Nah kalau misalnya kita mengikuti persis dengan yang terjadi di sini, maka kita sekarang berada di tahap mana guys? Kita udah berada di tahap dimana kita membentuk wave pertama gitu ya. Ini wave pertamanya. Wave keduanya mungkin untuk nge-retest lagi area major resistance di sekitaran sini 45.800 hingga 46.000. Kemudian kita mungkin start untuk consolidate lagi dan kemudian nge-retest low di sini. Oke. Sebelum pada akhirnya kita mampu lagi breakout ke atas. Nah, soal tadi yang mengatakan ini akan bisa membuat sebagian orang tidak bersabar dan kemudian menjual Bitcoinnya. Dan itu juga adalah yang terjadi di bulan Juli kemarin kalau kalian masih ingat. Oke, dimana ketika itu narasinya adalah soal GBTC unlock. Dan kalau kalian perhatikan di sekitaran sini, itu market hampir semua orang itu udah expect down movement. Alias semua orang udah mulai kayak flip, udahlah
ini kayaknya pasti fix bearish deh pokoknya. Nah, keadaan market waktu itu udah seperti itu, sentimennya udah negatif banget waktu itu, ditambah lagi ada narasi BTC unlock dan lain sebagainya. Jadi orang semuanya udah pada expect akan adanya down movement ke sekitaran 27, 25 atau bahkan 20.000 gitu ya. Jadi dengan ada sideways yang panjang seperti ini, biasanya itu membuat para trader dan investor itu kayak gimana ya, kehilangan kesabaran, dan kemudian mereka menjual Bitcoinnya. Karena mereka merasa, ah udahlah ini sih sepertinya kita bakalan bearish lagi gitu kan. Dan yang terjadi apa? Selanjutnya kita kemudian mendapati rally ke atas. Dan sebentar guys, nah dihapus dulu. Nah kalau misalnya yang terjadi sekarang juga adalah hal yang sama, maka yang terjadi yang tadi ya guys ya, kita akan mendapati sideways yang cukup panjang juga di sini untuk gitu ya, menghilangkan para investor-investor yang nggak sabaran, yang pengennya kaya cepat, trader-trader juga yang udah mulai bosan juga ngelihat chartnya Bitcoin. Dan pada saat itulah biasanya ketika market udah sangat ngebosenin, kemudian orang semuanya udah sentimennya negatif banget, merasa ini udah nggak ada harapan lagi, ini pasti udah bakalan down. Nah pada saat itulah kita biasanya akan kembali rally ke atas. Oke, so itu adalah penjelasan saya soal yang tadi ya dari Decentratrader, kenapa dia mengatakan kita bisa ranging antara 38 sampai 44. Kemudian pada saat hal tersebut terjadi, kita akan kehilangan banyak sekali investor karena mereka kemungkinan kebanyakan tidak bersabar gitu ya. Oke, so kita akan bahas untuk time frame yang lebih short gitu ya, atau time frame yang lebih kecil. Dan kalau misalnya kalian ada nonton video saya semalam, sudah saya katakan juga guys bahwa senario yang paling ideal terjadi adalah kemarin kita bahasnya ketika Bitcoin di sekitaran sini ya. Saya katakan senario paling idealnya adalah yang terjadi kita membuat dua wave correction, kemudian dari sini kita akan break dari trendline tersebut, dan kemungkinan kita akan bisa kembali nge-retest lagi at least minimal ke sekitaran high sebelumnya. Kalau ini mampu ditembus, menurut saya kita akan bisa kembali revisit ke angka 46.000. Dan so far so good guys, so far itu mengikuti persis dengan senario yang saya sebutkan kemarin. Kalau misalnya kalian belum sempat nonton, ini saya kasih cuplikannya sedikit. Paling nge-retest lah istilahnya, ini kita anggap sebagai wave pertama, kemudian kita membuat wave kedua, kemudian dari sini kita baru mungkin mendapati breakout dan kita kembali menuju ke area 46.000. Ini senario idealnya menurut saya seperti ini. Oke, so itu adalah pembahasan kita kemarin ya guys, dan sepertinya sudah sesuai dengan senario ideal yang kita pengen. Dan sekarang tentunya kita masih perlu menunggu. Oke, kalau saya pribadi ya, kalau kalian jeli, tentunya kalian mungkin udah masuk ketika dia break di sekitaran sini. Oke, dan saya pribadi sih masuknya di sana. Tapi kalau misalnya kalian belum sempat masuk, ya tentunya kalian perlu konfirmasi lanjutan gitu ya. Misalnya kalian mungkin zoom in lagi ke 15 minute chart, mungkin kalian cari lagi ada pattern apa di sini, mungkin ada bull flag atau apapun itu, baru kalian ikutan masuk lagi. Tapi ya tentunya 15 minute chart pergerakannya agak sedikit ugal-ugalan ya guys. Jadi kalian perlu berhati-hati kalau misalnya kalian trade di 15 minute chart. Dan kalau misalnya kalian sudah masuk di sekitaran sini, oke, ya saran saya secepatnya kalian sudah boleh mengconsider gitu ya untuk menggeser stop loss kalian ke area entry, agar trade kalian kali ini sudah tanpa resiko gitu ya, mau kemanapun arahnya kalian tidak akan lose money. Dan itu adalah cara terbaik gitu ya untuk menghadapi kondisi market yang lagi labil seperti ini. So kalau misalnya kita nanti mendapati ada breakout lagi ke atas ya, tentunya area pertama yang perlu kita perhatikan pastinya akan ada di sekitaran trendline di sini. Oke, karena ini adalah trendline besar yang kalau misalkan perhatikan di 4 hour chart, ini adalah trendline tercipta di sini. Oke, dan kalau misalnya kita break, maka next targetnya tentunya akan ada di sekitaran angka 45.800 sampai 46.000. Ini juga sesuai dengan yang disebutkan oleh para analis tadi. Karena memang di sekitaran area itu adalah harusnya menjadi area major resistance sekarang ya. Berkali-kali kita melakukan rejection di sekitaran sini yang menandakan bahwa ini adalah area key level, sebelumnya merupakan major support, dan ketika udah ditembus seperti yang saya katakan, ini akan menjadi area major resistance. Oke, jadi itu adalah scenario bullishnya tentunya. Lalu titik invalidasinya di mana? Sebenarnya belum berubah dari kemarin guys. Kemarin saya sebutkan titik invalidasi dari bullish movement di sini adalah apabila kita kembali masuk ke trendline di sini.
Oke, dan kalau ini yang terjadi, saya expect sebenarnya probability-nya lebih besar bahwa kita akan kembali revisit gitu ya, trendline bawah di sini. Baru kita mungkin akan start lagi naik ke atas gitu ya. Jadi itu adalah scenario bearish-nya, dan titik invalidasi untuk bullish movement-nya akan ada ketika kita sudah breakdown lagi dari trendline di sini. Selama itu tidak terjadi, saya rasa kita mempunyai kesempatan yang cukup besar untuk membuat ini sebagai higher low, dan kita on the way membuat sebuah higher high ya. So itu adalah outlook saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian, dan saya juga pengen membahas sebuah hal yang menurut saya cukup penting ya untuk kalian. Apabila kalian merasa aset kalian di crypto itu sudah cukup banyak dan kalian menaruh semua itu di exchange, saran saya kalian beli salah satu dari ini. Ini adalah cold wallet untuk cryptocurrency. Jadi bentuknya seperti USB guys, ini namanya Ledger. Ini bentuknya seperti USB, dan ini untuk menyimpan cryptocurrency kalian, dan ini tingkat keamanannya sangat tinggi. Oke, tidak akan ada orang yang bisa hack karena hardware-nya ada di kalian. Oke, jadi ini adalah cara teraman untuk menyimpan cryptocurrency kalian apabila kalian merupakan investor jangka panjang di cryptocurrency. Belilah salah satu dari ini, kemudian kalian simpan crypto kalian di sini, dan kalian bisa tenang akan adanya kalau misalnya kalian pernah dengar gitu ya kan, ada beberapa exchange belakangnya itu yang kena hack, kemudian ada tiba-tiba puluhan juta dolar hilang, ada yang kehilangan dananya juga tiba-tiba di exchange. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, kalian perlu yang namanya ledger atau cold wallet seperti ini. Dan tidak ada salahnya juga guys kalian membeli barang seperti ini, karena ini bisa dipakai untuk jangka panjang, dan ini demi keamanan kalian juga. Apalagi kalau kalian punya aset yang sangat banyak, kalau kalian semuanya taruh di exchange, itu saya rasa agak riskan gitu. Kalian harus, makanya selalu disarankan gitu ya, kalau kalian punya aset yang banyak di kripto, karena memang kita melihat ada beberapa kasus di mana exchange itu juga kadang-kadang mampu dihack gitu ya, atau mungkin ada masalah kadang-kadang di exchange. Maka saran terbaiknya adalah kalian melakukan diversifikasi, alias ditaruh di berbagai tempat. Walletnya jangan satu. Oke, kalian bisa taruh di wallet lain, mungkin kalian taruh di Trust Wallet, sebagian taruh di Binance, nah sebagian lagi kalian taruh di Ledger. Oke, jadi kalian mempunyai semuanya. Jadi apapun yang terjadi, kalian tidak akan kehilangan semua aset kalian di kripto gitu ya. So kalau misalnya kalian pengen membeli Ledgernya ini harganya nggak mahal-mahal banget guys. Kalau misalnya kalian pengen lihat juga di sini ada yang namanya Ledger Nano S, ada Ledger Nano X. Kalian bisa tinggal pilih saja sesuai dengan kemauan kalian. Harganya nggak mahal-mahal banget, tapi itu sesuai dengan keamanan yang ditawarkan gitu ya. So kalau misalnya kalian pengen cek, saya akan sertakan link di kolom description di bawah, dan kalian bisa klik dan cek saja dengan apa yang kalian mau di sini, oke? So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.